Terima kasih kawan-kawan media. Hari ini hadir kami pada kesempatan hari ini menindaklanjuti terkait laporan kami yang kemarin, di mana ada laporan yang masih dalam proses hukum di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Cyber, yang mana terkait adanya ujaran kebencian, penistaan agama, ya, dalam hal diduga telah melakukan tindak pidana juga dalam kasus tindak pidana. Siapa itu, Bang? Itu inisial AH dan salah satu prokes dokter, ya, R inisialnya RL ya. Tujuan kita hari ini ke sini adalah untuk menindaklanjuti laporan kita sampai sejauh ini. Ya, artinya hari ini alhamdulillah kita sudah direspon dengan baik Subdit, ya. Jadi yang mana ada kekurangan dari pemanggilan saksi ahli dalam rangka pemeriksaan saksi. Artinya segala bukti sesuai dengan 184 KUHP tidak memiliki, ya, saksi, adanya rekam jejak digital percakapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu disandingkan dengan simsalabim dengan menyatakan kun. Artinya di sini kami sebagai umat yang beragama, jadi kami sangat keberatan terkait itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh diduga ayat-ayat ini sebagai mantra gitu ya? sebagai ya tambahan dari kami bahwa satu, pertama bahwa seharusnya ya sejak 6 tahun yang lalu perkara-perkara penistaan agama mulai mencuat, hal ini nggak boleh lagi terjadi. Ya, kejadian-kejadian di masa lalu itu harusnya menjadi pelajaran bukan hanya bagi orang-orang yang terkena saja, tapi bagi kita ini juga ya. Ya, tidak maksud orang yang beragama, kita harus benar-benar menjaga toleransi, menjaga hubungan antara umat beragama, sehingga cara-cara seperti ini sudah harus dihilangkan. Apalagi yang saya dapat info bahwa kedua orang tersebut adalah influencer, ya, membuatnya dalam suatu podcast, tentunya sudah sistemik, ya, sudah terencana, temanya juga sudah ada, ya, dan itu tentunya unsur dengan niat dengan sengajanya kemungkinan besar juga sudah ada. Nah, berikutnya adalah bahwa direct evidence atau bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh pelapor dan kami dari kuasa hukum juga sudah cukup, ya. Bukti-bukti fisik berupa rekaman dan juga keterangan saksi, ya, keterangan pelapor, dan tinggal satu lagi mungkin step terakhir adalah dari keterangan ahli untuk menentukan arah daripada penyidikan ini masuk atau tidaknya perkara ini ke dalam suatu tindak pidana. Nah, yang pasti bahwa dugaan perbuatannya dulu sudah ada. Itu dulu. Jadi pembuktian dalam pidana itu ada 2 step yang harus kita ambil. Itu apakah ada perbuatannya, kedua apakah perbuatannya itu masuk pada unsur pidana atau tidak. Nah, di step pertama sudah masuk, perbuatannya itu bisa kita buktikan itu ada. Ya, tinggal kita masuk ke step kedua bahwa perbuatan ini akan kita challenge untuk masuk ke dalam suatu perbuatan unsur tindak pidana. Kasusnya sudah penyelidikan atau masih sidik atau masih penyelidikan? Ya, artinya kasusnya masih dalam proses penyelidikan, ya. Jadi kalau udah penyelidikan kan naik gitu kan, penyidikan kan seperti itu. Artinya dengan adanya seperti yang disampaikan oleh rekan kami Pak Hendarsan tadi, itu sudah sangat jelas sekali. Artinya perkara ini dari awal, dari bukti awal kan 2 alat bukti seperti yang disampaikan tadi itu sudah mengarah, sudah ada perbuatan. Nah, untuk menguatkan dari laporan kami, ya, artinya harus ada ahli. Ahli inilah yang akan nanti menyimpulkan ini apakah menjadi pidana atau tidak dalam gelar perkaranya dari Iya.
cyber seperti itu. Jadi di prakteknya teman-teman, proses lidik yang proses berkutatnya dialektika masalah proses perkara ini adalah dilidik sebenarnya. Kalau ketika sudah lidik sudah cukup, bukti segala macam naik ke sidik itu cuma tinggal mengulang saja apa yang sudah terjadi di dalam proses lidik kan gitu kan. Para saksi-saksi pelapor dipanggil, saksi-saksi dipanggil, ahli kembali dipanggil untuk mengkomplitkan proses dari lidik ke sidik tadi. Jadi sebenarnya ya berkutatnya di sini, dilidik dulu. Kalau sudah naik ke sidik itu udah tinggal menentukan siapa tersangkanya saja seperti itu. Berarti dapat info sudah dapat info terkait yang dilaporkan ini atau terlapor sendiri sudah diperiksa? Mungkin lapor aja ya, lapor ya Pak ya. Ini sebenarnya perkara ini menurut saya ini cukup lambat juga ini. Iya. Ya, dari April 6 April 2023. Jadi kalau saya sebagai pelapor ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kalau perlu besok atau lusa lah itu saksi ahlinya dimintai keterangan agar ada kepastian, karena ini kan bukan hanya perkara pidana ya, tapi menyangkut juga masalah agama, agar ada kepastian nih bahwa perkara ini masuk nggak sih unsurnya. Kalau memang nggak masuk ya distriga, biar saya juga bisa mempelajari lagi nih tentang tentang kun fayakun ini tadi kan. Nah, saya meyakini bahwa kenapa saya jadi pelapor, karena saya meyakini bahwa kun fayakun ini disandingkan dengan sim salabin, ini ada masalah. Saya meyakini seperti itu. Nah, makanya segera penyidik Polda Metro meminta keterangan ahli agar kami juga saya termasuk sebagai pelapor bisa lega juga gitu, secara kepastian lah. Nah, apalagi ini sekarang kan Dr. Richard Lee-nya sama RP di sini kan belum dipanggil nih. Nah, ahli dipanggil, baru mereka dipanggil. Saksi-saksi kita udah ya. Ya, saksi sudah semua. Mudah-mudahan Polda Metro cepatlah manggil menambah keterangan dari ahli. Ya, mengingat kasusku dulu ya, kan saat ini juga aku jadi kuasa hukum dari pelapor. Dulu pengalaman aku juga yang namanya kasus ITE itu kan benar-benar apalagi ini kan tentang agama ya. Dulu tentang personal orang aja, dulu kasus aku diperlakukan yang benar-benar terlalu ekstrim kalau menurut aku, karena dulu Gali sendiri habis di BAP langsung dijemput paksa detik itu juga gitu. Jadi sampai segitunya hanya karena konten waktu itu ikan asin di podcast gitu. Nah, sementara ini kan bicara tentang agama. Jadi kita sebagai kuasa hukum juga meminta dari Kapolda Metro juga untuk cepat ya untuk sejak kasus ini benar-benar diperhatikan, jadi atensi, karena cukup lama dan menyangkut agama dan masyarakat banyak gitu. Jadi kita butuh kepastian hukum, karena jangan dibeda-bedakan. Dulu kok giliran kasus ikan asin mungkin karena lawyernya hebat jadi rame ya. Kalau ini kan walaupun kita juga melapor, tapi kan benar-benar penistaan agama sih gitu, diduganya seperti itu. Jadi kita memohon segera cepat diproses biar langsung dipanggil saksi ahli. Si terlapor mau ada komunikasi dengan apa atau mungkin Kalau terlapor nanti tunggu panggilan dari. tapi udah ada komunikasi dengan ini ya? Iya. Nggak ada komunikasi? Kalau kita nggak ada. Ngapain juga? Mungkin dia minta maaf atau gimana atau gimana? Nah, itu betul. Dan sampai saat ini yang kita sayangkan adalah dari mereka belum ada untuk kata-kata permintaan maaf. Padahal sebetulnya kan minimal ada rasa lah ya kan, tapi ini dibiarkan saja seperti angin aja. Nah, mungkin itu juga kita kecewa ya sebagai agama orang Islam juga, kita ngerasa kok kayak dipermainkan. Nah, makanya kita butuh kepastian hukum saat ini. Kita datang untuk mengetahui perkembangan sampai di mana proses penyidikan ini. Berarti saya dibilang tidak ada etikat baik dari si RL ini ya? Iya, kita bisa bilang seperti itu. Belum ada rasa untuk meminta maaf. Mas Ferry boleh tambahin melihatnya dari sisi masyarakat umum ya, wakil masyarakat. Jadi sebenarnya sangat disesalkan, apalagi pegiat-pegiat YouTube ini seharusnya lebih memperhatikan isi konten yang mereka buat, karena jadi nggak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, tapi mereka juga harus lebih teliti apa yang mau mereka sajikan. Kan banyak saksi, banyak ahli-ahli di luar sana
kalau memang ini sedikit menyerempet ke agama, harusnya mereka konsultasi dulu pada ahlinya. Apakah ini boleh saya sajikan, saya tayangkan? Akankah ini menjadi polemik atau menyinggung agama tertentu? Seharusnya lebih itu aja sih buat saya. Jadi untuk kedepannya mungkin himbauan saya kepada penggiat-penggiat itu lebih memperhatikan hal-hal tersebut lah. Kan sebelum ditayangkan ada editing. Nah pada saat udah jadi konten itu kan bisa juga kepada yang ahli-ahli. Apakah ini layak untuk saya atau konten kepada hal-hal? Bang, tapi konten ini masih ada nggak bang atau dari take down Ya, bang? artinya gini, artinya kita tidak ada toleransi bagi penista agama, itu intinya. Tidak ada toleransi bagi penista agama. Karena agama manapun kita menghormati. Jangan sampai nanti timbul pecah belah gara-gara agama kan begitu. Jadi kita sangat miris sekali ya, itu aja. Setelah dicek ulang masih ada gitu. Konten masih ada. Masih ada. Itu kan tetap ada. Itu kan tetap ini. Harusnya kan mereka orang yang punya prokes kan disaring dulu nih, mana yang harus ditampilkan, mana yang harus tidak, kan begitu. Nah kalau dia melakukan pembiaran seperti ini apa nanti apalagi itu ayat-ayat suci, ya kan? Ayat-ayat suci Al-Quran ini jelas sekali di Yasin ada, di An-Nahl juga ada itu kan. Tadi ayat 40 itu jelas, apa yang lagi di Yasin kun payakun itu di ayat 82 jelas sekali bunyinya. Jadi jangan disamakan dengan simsalabim, abrakadabra kun payakun, itu udah sangat-sangat miris sekali kita sebagai umat muslim yang biasanya setiap malam Jumat kita baca. Ya, sebenarnya kan itu kan kalamullah. Kalamullah tidak bisa disandingkan dengan kalimat kita sebagai insan manusia. Boleh lihat itu yang di bawah apa? Ya, ini pertama tadi surat puasa ya, surat puasa yang pertama ada ya. Ini surat puasa dari Pak Irwanto ya, sebagai ini Oke. Nah, ini laporan kita ya, LP-nya. Yang bulan April 6 April 2023 terlapor Pak Irwanto nih ya, sebagai klien kami. Tahan bang, Tahan bang. Oke. Sini bang, bang. Bang, pasal yang didudukkan apa bang, bisa diulangi Ini bang? pasalnya ini dijelaskan nih, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya. Yang jelas kalau untuk pidananya itu di pasal KUHP-nya 156 ya. Itu aja sih. Ancamannya bang? Kalau ancamannya itu tahunan ya. Siap-siap aja nanti tergantung penyidiknya, tergantung jaksanya menuntut berapa kan. Yang dilaporkan berapa orang? Yang dilaporkan 2 orang. Tadi si AE dan dokter RR. Jadi kita tidak menyebutkan nama langsung. Oke bang. Bagus. Kode etik.